Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka fathil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Kita teruskan gini malih nggih. Mudah-mudahan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millat Ibrahim illa man safiha nafsah. Kemarin kita sudah bagaimana Nabi Ibrahim berdoa supaya betul-betul ibadah manasikawarina manasikana, ibadah sesuai dengan kehendak Gusti Allah. Wa tub alaina anta tawwabur rahim, dan kita selalu mohon duh Gusti, jadi selalu mohon agar kita selalu dimaafkan, diampuni, karena panjenengan zat ingkang moho menerima tobat, tur moho kasih sayang. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa agar ada penerus, generasi penerusnya, dan generasi penerus Nabi Ibrahim yang terakhir adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman lan sinten mawon. Yargobuan dalam bahasa Arab itu ada kalimat-kalimat yang muta'adi khusus. Muta'adi itu sambungan kata yang sesudahnya itu memberi penentu. Roghiba itu bisa arti senang dan bisa arti benci. Kalau roghiba fi artinya senang, kalau roghibaan artinya benci. Waman lan sinten mana aila tegese ora yarghabu an millati Ibrahim amillah. Nah, yarghabu kang nyengit ya, genting ya, benci lah bahasa Indonesian yang paling. Amilati Ibrahim, saking agama yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Ibrahim, termasuk Islam. Pondasi keislaman kita itu sudah ditoto semenjak zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah itu kan, perintah mulai dari perintah potong kuku, perintah kumur-kumur kan, perintah sunat. Nah, itu zaman Nabi Ibrahim. Nah, itu sunat itu kan zaman Ibrahim ya. Ayat ruka ha tegese wong-wong sing yarghob itu meninggalkan ha ing milati Ibrahim, agamanipun Nabi Ibrahim, milah. Kalau menurut teori yang dikembangkan para pemikir keagamaan ya, jadi milah itu indikator agama samawi, agama yang diturunkan dari langit, dan agama yang ada di bumi. Jadi populasi agama palsu itu lebih banyak, Bu. Bahkan yang paling mengerikan tuh ada agama apa? Hakekok ya. Pernah lihat di YouTube agama hakekot? Ya, bukan hakekot dalam tasawuf, tapi agama hakekoh. Nah, itu ngeri gitu. Ya, yang ritualnya mandi bareng katanya, ya. Dengan mudo, Bu, mandi bareng dengan mudo. Nah, itu kemudian mengadakan ritualnya ya, hati-hati, makanya kita harus hati-hati dengan ya. Untung sekarang di era ini, di era Islam itu juga ada
yang didesain menjadi yang menjadi ritual-ritual aneh-aneh seperti haji, gak perlu ke Mekah, cukup kemana, ke Jember atau kemana di Sulawesi. Ada yang aneh-aneh kados ngoten niku. Illa man sapiha nafsahu, illa angin kejaba man wong ya sapiha kang. Jadi kak sapi itu bodoh. Jadi orang yang tidak mengikuti ajaran Islam sekarang itu sebetulnya orang bodoh, ya bodoh dedel nggih ya. Bodoh kepada siapa? Nafsu yang awake dhewe. Ai jahila tegese wong kang bodoh. Anaha karena satu nasi napes yang iku makhlukotun sajane sebagai dat yang yang menciptakan Allah ya. Makhlukotun iku tegas jadi makhluk, jadi jadi sesuatu yang dibuat ya. Nah, milah ini sesuatu yang dibuat oleh sinten lillahi maring Gusti Allah. Mestinya yajibu alaiha ibadatuhu, yajibu moko wajib alaiha ing atas sinapes wajib opo ibadatuhu nyembah marang Gusti Allah. Jadi orang yang yang tidak mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim di zaman Nabi Ibrahim kan termasuk siapa? Ayahnya sendiri, ayahnya Nabi Ibrahim namanya Uzair itu. Nah, ketika ayahnya tidak taat, tidak tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ini sebetulnya sudah berkeluh kesah kepada Gusti Allah. Ya nopo bapakku dhewe kaya ngono. Nah, tetapi akhirnya Gusti Allah ya tetap kamu harus hormat sekalipun laisa min ahlik. Nabi Rasul kita juga begitu. Pamannya yang membela itu sampai wafat kan tidak sampai beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Tetapi akhirnya kan punya putra juga yang istimewa. Nah, jadi Abu Thalib pamannya Sayyidina Rasul kita itu kan gak iman juga. Ini kan persis sama kalau Nabi Ibrahim itu ayahnya, kalau Kanjeng Nabi kita itu pamannya. Mengapa pamannya? Karena ayahnya sudah meninggal semenjak beliau dalam kandungan kan. Padahal Gusti Allah itu sakjane itu sudah istakhofa ya. Jadi sudah kayak gampang, gak gawe sulit sakjane. Daripada nyembah kepada agama hakekoh itu atau nyembah koyo nang demit nang dewa-dewa. Nah, dulu namanya perdewaan, perpatungan itu yang memang sejak Nabi Ibrahim kan. Sehingga Nabi Ibrahim itu ketika tahu di sekitar Ka'bah ada patung kan, patung-patungnya diketoi kan ya sama pecok. Walaqadis taufaina lan teman-teman wis milih itu memilih. Makanya Nabil Mustafa itu nabi yang terpilih kan. Mustafa itu terpilih. Ingsun Allah hu ing Nabi Ibrahim ya ikhtarnahu. Istofa itu sama dengan ikhtaro ya memilih. Sampun milih sapa ingsun Gusti Allah hu ing Nabi Ibrahim fid dunya di dalam dunia ini. Jadi sudah memilih yang perlu diikuti. Nah, makanya ke dalam pemahaman keagamaan itu agama itu hanya dibenarkan dari Rasul yang diangkat oleh Allah sendiri. Alimul ghaibi la yudhiruhu ala ghaibihi ahadan illa manir tadha min rasulin. Itu dalam surat Jin ayat 26. Jadi agama yang benar itu adalah agama yang diajarkan oleh Rasul, dan Rasul yang benar itu adalah Rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ngaku rasul-rasulan. Nah, ada yang ngaku rasul-rasulan banyak.
di dalam Al-Qur'an sendiri mulai ada Nabi Musa, ada namanya Musa Asamiri. Dalam waktu Kanjeng Nabi Muhammad juga ada nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab. Nah, itu. Tetapi Musailamah Al-Kadzab itu lucu ya, begitu Rasul membangun sistem kekuasaan di Madinah ya ternyata diangkat jadi dubes untuk kekuasaan dari Persianya. Walaqad istafaina lan teman-teman sampun milih sapa ingsun Gusti Allah ing Nabi Ibrahim ai ikhtarna tegese milih sapa ingsun Gusti Allah ing Nabi Ibrahim fid dunya ing dalam dunia birisalati wal khullati. Nah itu birisalati dengan dibekali risalah tuntunan. Nah itu. Wa innahu lan satuhune utawi kanjeng Nabi Ibrahim iku fil akhirati ing dalam akhirat laminas sholihin iku teges yakti temen termasuk golonganipun tiang-tiang soleh. Ai aladina tegese wong-wong tiang-tiang dicandarkan wong-wong karena untuk menunjukkan pengganti dari kata as-sholihin. Ya. Masa wong soleh dia katakan wong soleh ya tiang soleh, tiang sae, tiang beci kan ngoten. Jangan wong beci kan gak pantas, tiang beci. Teg aladina tegese tiang-tiang lahum. Nah, ikang iku tetep ing si aladina ai ad-darajatul ula tegese tiang-tiang sing angsal sing memperkoleh derajat ingkang dhuwur. Ulating wazka itu. Jadi orang-orang soleh itu di akhiratnya dia berposisi sebagai orang-orang yang mempunyai keistimewaan derajat yang tinggi. Ning angel dados tiang soleh angel. Ini kan maka wong kang soleh kumpul ono sing akeh-akehane kadang-kadang wong kang toleh kan ngoten nggih. Bahkan sak desa itu kalau di sensus yang solehnya itu mungkin prosentasenya tuh 0 sekian persen daripada wong kang tolehnya itu. Makanya kita waspodo. Ukurannya soleh itu apa? Pertama melaksanakan tuntunan agamane sing temen. Yang kedua uripe selalu diproyeksikan untuk kepentingan orang banyak kan itu. Soleh itu ukurannya itu. Soleh itu aladina amanu wa amilus solihati. Jadi orang soleh niku ukurannya dua. Pertama secara integritas kepribadiannya luhur, berbudi luhur, berakhlak mulia. Yang kedua, semua aktivitas kehidupannya diperuntukkan untuk kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan orang banyak. Anfa'uhum linnas. Nah, itu gambarannya tiang soleh. Nah, biasanya tiang soleh niku ya biasane kan senyumannya selalu ramah. Kemudian wajahnya tidak pernah memperlihatkan wajah yang susah, yang sumpek, selalu berada dalam fadyadat wujuhum musayyadah, wajahnya selalu berseri-seri. Ya. Kemudian punya apa saja tidak medit untuk kepentingan orang banyak, itu tidak medit. Ini idqala rabb. Nah itu idqala sebelum kata id itu supaya kita bisa memahaminya secara nyambung maka oleh mufasir diberi semacam pengawal. Wazkur iz qala lahu rabbuhu aslim. Wazkur nutur panjenengan Kanjeng Muhammad iz qala semangsaning dawuh lahu maring Nabi Ibrahim sinten sing dawuh karena Gusti Allah ya dawuh, jangan ngoceh, jangan ngomong. Bukola memang artinya ngomong, nah, berkata. Tetapi karena Gusti Allah ya kita pilih kata yang lebih
halus, lebih kromo inggil. Ya, kalau kromo inggil saya masih keliru, ya tolong diingatkan. Kalau mas saya ini belajar bahasanya bahasa hantam kromo. Ya kalau panjenengan kan kawit lahir sampun saged bahasa Jawa. Kulo ini belajar bahasa Jawa baru mulai tahun 80. Bisa belajar ngomong ya sekitar tahun 83-an lah. Nah, itu selama di Jawa Timur itu. Iz qala lan semangsane dawuh lahu marang Nabi Ibrahim sinten sing dawuh rabbuhu pangaranipun Nabi Ibrahim ae Gusti Allah dawuh napa aslim manuta sira nah ae inqad tegese manuta sira lillahi marang Gusti Allah taat sajalah jadi itu. Ketika kita di dunia itu suruh taat nang Gusti Allah. Nah sebelum kita ke dunia, makanya proses-proses manusia itu mengalami beberapa terminal. Jadi perjalanan panjang kita ini mengalami estafet yang cukup panjang. Estafet pertama di mana Bu? Di mana yo? Estafet ininya apa startnya dari mana kita ini? Dari Luruh teh payah ya alhamdulillah sehat Pak. Nggih ngapunten kula takjiahnya diwakili teman-teman. Alhamdulillah sehat Pak ya. Jadi pertama kita ini di alam arwah. Nah alam arwah itu menyatu dengan alam Tuhan. Dalam bahasa Al-Qur'an alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah itu. Dan ketika kita di sana itu menyaksikan zat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah di setat manusia itu ya dari Tuhan. Makanya inna lillahi. Yaitu. Jadi kita ini bukan dari Gunung Lawu, bukan dari Gunung Kelut, bukan dari Laut Kidul, setat manusia itu dari Gusti Allah. Nah kemudian secara biologis manusia ini mengalami populasi yang sama dengan makhluk-makhluk lainnya, yaitu dengan konyugasi kan perkawinan. Nah ketika jeladren ininya fisik ya. Jadi manusia kan yang diukur insaniahnya, nilai kemanusiaannya. Makanya kemanusiaan itu tidak ada jenis kelaminnya. Gak ada jenis kelamin perempuan dan gak ada jenis kelamin laki-laki. Indikator ruh dalam diri manusia itu wujudnya itu kita punya rasa. Jadi rasa manusia kan berbeda dengan rasa binatang Bu. Ya, kalau manusia rasanya seperti binatang berarti derajatnya sudah asfala safilin kan itu. Tapi kalau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu memang manusia itu punya keistimewaan tersendiri. Gitu. Jadi yang substansinya, yang esensi kemanusiaannya itu ruh sebetulnya kita ini. Ya. Makanya ketika ditanyakan wayas aluna ka'anniru uliruhu min amri robbi kan itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah itu. Ketika kamu wahai Kanjeng Nabi Muhammad ada orang yang bertanya tentang ruh, jawablah ruh itu adalah amru robbi. Makanya kan manusia itu diciptakan dengan dua skema. Wah itu Pak. Pertama skema amrun, yang kedua skema khulqun. Nah, ketika skema khulqun itu sama manusia itu dengan makhluk-makhluk yang lainnya, artinya merupakan kristalisasi dari unsur-unsur yang ada di alam ini.
yang kemudian oleh Mendeleb yang pernah belajar kimia, unsur-unsur dirumuskan kan, mulai hidrogen. Dan hebat ya, walaupun Mendeleb itu bukan orang Islam, mengapa kok unsur pertama kok hidrogen? Nah itu luar biasanya di situ. Nah, jadi ilmu itu kalau yang benar tetap masih dalam pancaran dari nur ilahi, sekalipun yang menyampaikannya itu bukan orang yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah di alam rahim, nah untuk memproses di alam rahim ini Bu, yang kita harus tetap hati-hati. Supaya apa? Supaya jeladren yang suci wa nafakhtu min ruhi itu berada di wadah yang suci. Jadi sebetulnya jasad ini kan sebagai wadah ya, kesucian wadah itu mulai ditoto dari bebet, bibit, bobot ya kan. Habis itu nutrisi yang disuplai ke jabang bayi yang sedang dikandung oleh ibu itu ya, bapak-bapak tolong cari rezekinya yang halalan thayyibah, sehingga wadahnya suci, ruhnya suci, tutup oleh tumbuh. Nah itu makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahi yuhawidanihi yumajisanihi dan seterusnya. Mengapa setiap bayi lahir itu suci? Karena memang itu. Tetapi ingat, yaitu kesucian sekarang ini sudah terkontaminasi. Ya kadang-kadang bapaknya, ibunya gak ngerekso jaga nutrisi bayinya kan itu. Makanya kalau dulu-dulu itu kan kenapa orang tuanya rajin tirakat macam-macam, jadi nirakat ya. Jadi itu sudah etape kedua Bu, estafet kedua alam alam rahim ya. Ketika di alam rahim nakur, jadi nempelnya jeladren di dalam rahim ibu itu seperti lintah nempel di kulit manusia nyedot. Nah, itu nanti sampai di peneliti sampai 30 tahun sampai mendapatkan Nobel ingin tahu seperti apa sih nempelnya janin di rahim ibu. Nah, itu. Nah, ketika di dua alam ini itu sudah tidak ada tanggung jawab. Seolah-olah jeladren manusia ini sejak kapan ruh ditiupkan ke dalam jasad manusia itu semenjak usia 120 hari. Makanya ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah. Ya itu. Ketika dalam mudghah itu janin, makanya berdoa yang harus sungguh-sungguh bukan 7 bulan. Kalau ingin betul-betul jeladren kita ini regenerasi kita ini ideal ya semenjak dibuahi itu. Makanya kan ngapunten, makanya itulah ininya substansi hikmah dari doa. Mengapa mau ngumpuli istri doana Allahumma janibis syaiton, terus itu nggih hafal Bu ya, harus berdoa. Itu saking itunya, saking hati-hatinya, karena proses untuk menjadi manusia soleh itu gak gampang, tidak gampang. Mulai pemilihan calon suami, pemilihan calon istri, sudah halal pun, sudah qabil tu nikah, mau ngumpuli itu harus berdoa, dan doanya juga gitu, terhindar dari dari nafsu setan yang menyertai keganasan, kejantanan bapak-bapak kan itu. Nah setelah dalam alam rahim, 120 hari payang puhu fihi ruh. Nah insya Allah nanti kalau memang sudah kondisinya agak normal, karena sudah itu ya pengajian sorenya setelah maghrib akan dimulai lagi, dan insya Allah mungkin minggu depan ya supaya ada tambahan lakon lah dari di masjidnya ya, walaupun 2 orang 3 orang saya katakan mulai saja. Nah, karena kondisinya kita sudah mulai sebenarnya mudah-mudahan kitab hadis, apakah Arba'in Nawawi atau Bulughul Maram yang sederhana dulu. Nah di Arba'in Nawawi dijelaskan itu
120 hari fayamfuhu mirut. Nah, ketika ruh itu ditiupkan ke dalam jasad kita, disitulah kepastian Gusti Allah mulai sirul kodok dan sirul kodarnya itu mulai ditentukan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'idun. Kan itu hadisnya itu. Bikat birizkihi, ditentukan jalur rizki yang ada di dalam jabang bayi jenengan itu ya 120 hari itu mulai. Sirul kodoknya itu 4 hal. Nah, itu. 1 bikat birizkihi, 2 wa ajalihi, ketentuan bagaimana hidupnya selama di dunia ini, kapan masa ininya tuh, masa diujinya itu. Nah, jadi di dunia itu masa diuji, bukan masa bersenang-senang, bukan masa. Nabi kai wajali wasakiyun, kebahagiaannya juga ditentukan. Wasakiyun ya ke apa semacam susah menderitanya juga ditentukan. Wasaidun dan kebahagiaannya. Jadi kesengsaraan, kebahagiaan. Maka dari sirul qada itu ketika lahir ke dunia, maka dia menjalani sirul qadarnya itu. Makanya adalah sirul qada dan sirul qadar. Mengapa ada khairihi wa syarihi minallahi ta'ala itu ya harus di ini saestu. Nah, begitu lahir itu para ulama fikih mulai menghitung hak dan kewajibannya. Maka ditentukan dengan istilah ahliyatul ada dan ahliyatul wujub. Nah, itu. Jadi ketika janin manusia itu sudah menjadi manusia, maka dia terlindungi dengan ahliyatul wujub. Ya, sehingga aborsi ya kalau sudah di atas 120 hari itu dipertanyakan sama dengan membunuh hukumnya itu. Kalau orang menggugurkan kandungan setelah 120 hari itu dimulai. Sekalipun memang ada juga yang berpendapat sebetulnya penghitungan ahliyatul wujub seseorang itu semenjak ibu-ibu mennya. Nah, setelah ada kata positif. Nah, itu sudah ada yang menghukumi ahliyatul wujub. Artinya hak-hak sebagai generasi manusia baru itu sudah diperhitungkan. Nah, itu ahliyatul wujub. Nah, begitu juga nanti kalau lahir. Nah, ahliyatul wujub ini semenjak dari sel telur dan sel sperma berkonyugasi terus sampai mati. Bahkan setelah mati pun masih diakui eksistensinya itu, sehingga masih berhak mendapatkan kiriman doa dan segalanya itu. Nah, yang kedua ahliyatul ada. Nah, ahliyatul ada itu kewajiban seseorang setelah menjadi manusia yang dihitung semenjak sinurus ya, usia balik. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalau sudah balik maka dikenai dia namanya ahliyatul ada, kecakapan untuk melaksanakan tuntunan perintah dan larangan. Nah, itu ngoten Pak nggih, itu untuk jadi orang soleh itu gak gampang. Nah, oleh karena itu begitu lahir panjenengan semua sebagai orang tua diingatkan oleh Rasul apa yang menjadi kewajiban orang tua ketika lahir manusia anaknya. Pertama kan ayuh sina ismahu, tolong kayak jeneng sing apik ya. Boleh minjam asmaul husna tetapi harus ada kata abdunnya. Makanya Abdur Razak, Abdur Rahman, Abdul Halim. Itu atau nama-nama Rasulullah, ada yang mengatakan Ahmad, ada yang namanya Mustafa, ada yang nama Muhammad, kan itu ya itu. Ada yang mana Khalil, kan itu nama-nama Rasul itu Bu. Boleh dipinjam, boleh. Kayaknya Rasul sendiri boleh memberi isyarat. Tasamu bismi, boleh awakmu jenengno anakmu karo jenengku. Hadisnya itu. Nah, itu nanti kalau dalam tasamu bismi
Karena waman ini, dan siapa yang bermimpi ketemu aku, kan gitu. Waman ro'ani fil manami faqad ro'ani. Hadisnya itu ketika pertama Rasul memberi isyarat tasamu bismi, berilah nama anakmu dengan jeneng-jenengku boleh. Waman ro'ani fil manami, lan sinten mawon sing mimpi ketemu aku faqad ro'ani, maka orang itu teman-teman ketemu aku, ketemu Rasul. Fa inna syaitana la yatamasalu bisyarati, karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai wujud kahananipun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten serius nggih. Itu untuk jadi orang soleh itu, Pak. Setelah ayusina ismahu, bagaimana ayu alima takdibahu, ini yang paling berat. Didiklah akhlak, didiklah takdib itu kan akhlak dan ilmu, isinya takdib itu Bu, akhlak dan ilmu. Didiklah anakmu dengan berakhlak dan berilmu. Makanya Rasulullah mengingatkan madrasatul ula lil banin wal banat. Ingatlah wahai ibu-ibu, panjenengan semua itu adalah pendidik pertama untuk anak-anak kalian. Makanya kan bagaimana ibu-ibu pertama kali diberi ini harus mau netei ASI istimewa kan itu ya. Jadi jangan sampai gedang dhisik Bu, kadang-kadang gedang dhisik. Nah, ya, itu susu ibu dulu karena ASI ini termasuk nutrisi yang paling istimewa. Berikutnya juga akhlaknya dibina. Nah, ini tolong diperhatikan terkait dengan ayu alimat takdibahu ini. Karena sekarang ini di rumah-rumah kadang-kadang abai terhadap anak-anaknya semenjak dini. Ya. Kadang-kadang kita sudah terlalu percaya titip nonang sekolah, titip nonang TPQ, titip nonang perguruan tinggi. Nah itu saya sering menyampaikan kepada wali-wali murid atau wali-wali mahasiswa itu, tolong Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan formal, jangan sampai seperti panjenengan naruh kain ke tukang jahit. Jangan cukup pesen, tolong Pak tukang jahit gawe nolong tolong gawekno baju takwa, itu ngerti sudah. Tetapi kalau manusia ini sangat tergantung kepada tiga kondisi di rumah, kondisi di masyarakat, dan kondisi di lembaga pendidikan. Nah, berat Bu, jadi gak gampang ini. Ya, alhamdulillah masjid ini sudah 100-an lebih ya anak-anak yang dititipkan untuk ngaji di masjid ini. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang terlahir dari binaan dari masjid ini nanti terlahir jadi anak-anak soleh dan solihah. Bahkan modelnya kita desain menjadi diniyah Bu, mudah-mudahan ya. Jadi satu rangkai mulai dari belajar Al-Qur'annya, belajar sedikit kitab-kitab yang berhubungan dengan tuntunan keagamaannya, termasuk belajar tahfidnya. Ya, alhamdulillah ternyata ada yang sudah hafal 1 juz, hafal 2 juz. Nah, mudah-mudahan syukur dari sini nanti lahir anak-anak yang minimal hafal 10 juz umpamanya, mudah-mudahan. Makanya kita akan desain ulang bagaimana role model sistem pendidikan di Masjid Al-Hikmah ini. Karena dalam rangka ayu alimat takdibahu, sehingga ada sinergitas antara orang tua, antara masyarakat, dan para pendidik. Kemudian yang ketiga, ayu jawiza ida balagha. Kewajiban orang tua itu adalah mengawinkan anaknya, menjodohkan anaknya ketika anak itu sudah sanggup pada usia pernikahan. Nah, usia pernikahan di kita ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sudah direvisi masa ininya itu. Kalau dulu 15-17 ya, sekarang ini 19-21. Jadi kalau anak-anak perempuan boleh nikah usianya 19 tahun, kalau di bawah usia itu dianggap pernikahan dini. Makanya ada istilah harus minta dispensasi nikah. Yang laki-laki 21 tahun. Mengapa semakin
tambah umurnya, karena memang kedewasaan anak sekarang itu walaupun sudah 21 tahun masih tapa dan artinya minta ke bapak, tapa itu. Nah ini tonton hal-hal seperti itu jadi orang soleh. Nah setelah itu semua memenuhi namanya ahliyatul wujubnya, ahliyatul adanya, memenuhi taklim dan takdibnya, ya. Taklim itu hubungannya dengan penguasaan sains dan teknologi, takdib itu hubungannya dengan akhlakul karimah. Dan itu baru monggo bapak-bapak nikahkan. Ngoten ceres nggih. Kita teruskan malihnya iz qala tatkala dawuh lahu marang Nabi Ibrahim sapa rabbuhu Gusti pangeranipun Nabi Ibrahim aslim. Nah, ini kita ini dalam rangka aslim ini Bu, dalam rangka bagaimana generasi soleh itu adalah generasi yang manut marang Gusti Allah. Kapan manutnya ini? Ya dia di dunia ini. Wa akhlis lan betul-betul memurnikan lahu kedhe Gusti Allah dinaka ing aganipun yaitu Nabi Ibrahim aganipun sira. Jadi ya ini. Nah, nun sewu sebagaimana yang sudah sering disampaikan hampir oleh semua Islam pun untuk menjadi dinul kholis itu ya tidak gampang. Dalam Al-Qur'an itu untuk indikator agama yang benar istilahnya satu dinullah. Yang kedua dinul kholis, ya kan? Yang ketiga dinul Islam. Nah itu istilah-istilah itu. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi Islam madina falana sultan. Qala moko matur sapa Nabi Ibrahim, aslamtu nggih Gusti kula tunduk dumateng panjenengan. Nah itu. Tunduk marang sinten li rabbil alamin dumateng zat ingkang maha kuwasa nguasani wong alam kabeh. Nah bahasa Jawa itu alamin ini indikator dari semua makhluk Allah Gusti makhluk selianipun yaitu makanya diartikan alam itu masih wallah napa mawon saklianipun Gusti Allah. Nah termasuk manusia. Nah ada catatan yang perlu dipertegas. Nah, ketika kita ini di terminal ketiga. Jadi dunia ini bagi kita ini baru nama estafet ketiga. Jadi estafet pertama fil alamilah ya. Estafet kedua di dalam alam rahim. Nah, estafet yang ketiga di alam dunia. Jadi kita ini baru di dunia ini sedang menduduki perjalanan panjang estafet yang ketiga. Nah, posisi kita di dunia itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang banyak dilupakan kalau di dunia itu sedang diuji. Sehat ya diuji, sakit ya diuji, melarat ya diuji, sugih juga diuji, jadi wong biasa juga diuji, jadi wong terhormat ya juga diuji, wong jadi pejabat juga diuji. Semuanya kita ini di dunia dalam kondisi diuji. Jangan sampai merasa di dunia itu sudah diposisikan, apalagi merasa dipiniskan, belum ya. Sangat tergantung liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amalanya itu loh yang menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jabatannya, bukan kekayaannya. Memang model-model posisi di dunia itu kadang-kadang Rasul juga memberi isyaratnya. Al-fakru yakshifu kula aibin. Ujian kefakiran itu paling berat. Nah, karena yakshifu kula aibin, kadang-kadang dalam kondisi fakir itu akan terbuka kekurangan-kekurangan kita. Nah itu. Nah, para ulama tasawuf mengartikan fakir di situ bukan fakir harta benda, Bu. Fakirul ilmi wal adab. Orang yang fakir dari ilmunya dan akhlaknya itu, yaitu. Kadal fakru ayakuna kufron. Kadang-kadang dengan kefakiran, kemiskinan itu
meh saja akan terjerumus kepada kufur. Nauzubillah min. Nah, disitulah kita dituntut untuk hidup at-ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Oleh karena itu saya berharap jamaah yang sudah rajin jamaah, rajin pengajian itu membangun sistem ta'awunnya itu yang ini ya, yang realistis, konkret, ya. Tidak hanya dalam cerita dan olah kata. Nah, itu ya, kita ini kan kadang-kadang pinternya cerita dan olah kata. Ya, makanya ada sistem jaminan sosial kita, seperti net kita, net care kita, kepedulian dengan jaringan kepedulian kita monggo dibangun. Oleh karena itu mohon maaf ya kalau ada keluarganya yang wafat, saya gak sempat takziah, itu jangan dianggap saya tidak peduli Pak Yahya ya. Nah, sudah kita doakan ketika baru meninggal ibu bareng-bareng di masjid ini kan itu. Ngoten Bu ceritanya, paling berat itu di situ, jadi menuso itu. Nah, makanya kan sumarodadnahu asfala safilin. Kalau kita tidak di dalam jalan yang benar, maka yang tadinya ahsanut takwim itu sebaik-baiknya penciptaan justru akan dijerumuskan kal an'ami balhum adallu dalam Al-Qur'an itu. Ketika hati kita tidak bisa mengelola, ketika kuping kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita dengar, ketika mata kita tidak bisa dikendalikan melihat yang benar, lahum qulubun la asma kal balhum kal an'ami, kalau tidak mengelola hati, tidak bisa mengelola telinga dan tidak bisa mengelola mata, maka kita ini sama mawon seperti binatang ternak. Rojo koyo rojo, bukan koyo rojo tapi rojo kal an'ami. Nah, itu akan ketemu nanti ayat itu. Balhum adallu, bahkan bisa lebih jelek dari rojo koyo. Nauzubillah min zalik. Nah, itulah fungsi kita kenapa selalu belajar. Jadi ingqad lillahi wa akhlis lahu dinaka. Nah, ingqad lillahi, teman-teman awakmu itu harus mau tunduk, taat, pasrah bongkoan. Ya, itu makanya kemarin saya sudah nyampaikan istilah qanaah. Itu qanaah itu pasrah bongkoan, itu bukan berarti apa jane Gusti Allah, apa jane kok enggak gitu. Mesti harus diusahakan. Qala ngendika sapa Nabi Ibrahim, aslamtu Gusti kula sampun tunduk dumateng panjenengan kan li rabbil alamin, dumateng sinten tunduk li rabbil alamin, dumateng zat ingkang maha nguasai wong alam kabeh. Nah, yang setelah alam dunia kita ini masuk kepada alam barzah, alam penantian. Sebelum kiamat ini terjadi, maka masuk alam kubur. Nah, makanya sing paling enak Bu, begitu jenengan mati langsung kiamat. Ya, kalau bisa ya. Nah, tapi kan angel. Nah, itu. Nah, alam barzah ini ada yang mengatakan di mana sih posisi ruh ketika setelah berpisah dengan jasad kita. Ada yang mengatakan ya tetap di atmosfer bumi ini, tidak keluar dari atmosfer bumi. Ya, itu. Makanya kalau panjenengan masih ketemu orang mati masih gentayangan, itu jangan salahkan, karena memang Gusti Allah masih memberi ruang habitat untuk ruh itu ya di dunia ini. Kenapa kita tidak tahu? Wa'lamu annallaha yahullu bainal mar'i wa, nah itu. Tapi yahullu mendinding gitu ya. Gusti Allah tuh mendinding antara alam jasad dengan alam arwah. Tetapi bagi orang-orang tertentu, karena wama utitum minal ilmi, ada yang mengatakan utitumnya itu kepada manusia kan. Asalnak aniru kuliruhu min amri wama utitum minal ilmi ila qalila. Nah, ketika dikatakan ila qalilanya itu, qalilannya itu ada yang mengatakan kepada tumnya, memang ada sedikit manusia yang diberi ngerti tentang peruhan itu. Makanya ada ulama yang khusus mengarang kitab ar-ruh, ada Bu, ya itu
2 jilid. Nah, enggak tanggung-tanggung, 2 jilid. Nah, itu kitab buruh. Nah, yang kedua ada yang mengatakan qalilannya kepada ilmu, karena ilmu yang diberikan kepada manusia sangat-sangat sedikit, maka manusia tidak bisa mendeteksi bagaimana dan berada di mana ruh itu. Nah, itu ceritanya kados ngoten itu. Tetapi ada, karena ada yang menafsiri tumnya kepada hanya ada orang sedikit, ada, makanya ada istilah apa namanya, di TV sering pernah ditayangkan itu kan uka-uka, ya kan? Nah, itu pernah lihat Bu ya. Nah, itu Rasulullah sendiri memang pernah ngajak jalan-jalan sahabatnya ke di atas kuburan, di atas makam. Tahu-tahu Rasulullah langsung berdoa dan kemudian ditanya, "Wonten apa Dusti kok panjenengan singgah sementara dan berdoa?" Kemudian beliau motong pelepah korma, kan itu pelepah korma kemudian ditancapkan, kemudian berdoa. Kemudian Rasul memberitahu kepada sahabat yang tanya itu, ini makomnya ahli kubur yang sedang disiksa gara-gara apa? Gara-gara wudhunya tidak sempurna. Hanya wudhunya karena sempurna. Dan wudhunya itu bagian apa? Bagian tumitnya nggak terbasuh. Bahkan kan ada hadis wailul aqab. Nah, setelah didoakan oleh Nabi, kemudian ya Rasul memberi isyarat. Nah, kenapa Rasul kok nancapkan kurma, pelepah kurma? Selama pelepah kurma ini masih basah, maka pelepah kurma ikut mendoakan ahli kubur. Jadi kalau ada istilah tabur bunga, kemudian nanam tanaman di kuburan di orang, itu jangan dianggap bid'ah, karena mengambil mengkiaskan kepada Rasul memotong pelepah kurma. Ngoten serius Bu nggih. Jadi jangan dianggap bid'ah itu tabur bunga itu, ya dengan harapan selama bunga itu masih segar juga ikut mendoakan. Mengapa kok tumbuh-tumbuhan dan binatang begitu istimewa? Nah itu. Nah, nanti ada ayat yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi tasbihum. Semua makhluk Gusti Allah selain manusia itu selalu bertasbih sebetulnya. Di situ istimewanya Bu. Nah, kita ini kadang-kadang lali, kadang-kadang ingat. Goplah. Wa wassa ibiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Wa wassa, kemudian setelah Nabi Ibrahim itu dapat penjelasan dan suruh taat, dan Nabi Ibrahim taat, kemudian Nabi Ibrahim berwasiat. Wa fi qiraatin auso, saya berwasiat katanya. Nah, sudah bel. Saya pikir sementara itu dulu untuk wawaso ini, karena insya Allah kita akan panjang bercerita tentang apa wasiat dari Nabi Ibrahim dan apa wasiat Nabi Yakub kepada banihinya kepada anak putunya, dan juga kita kaitkan dengan apa yang akan kita wasiatkan kepada anak putu kita. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Ngoten Pak nggih, ngapunten ini kita gak banyak-banyak, tapi ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit menambah tentang pemahaman konsep hidup ideal kita sebagai orang muslim. Terima kasih, matur nuwun, Al-Fatihah.